الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Toko Alkitab, kuasanya itu nyata, memang disaksikan oleh ribuan mata. Jadi itu yang kita maksud dengan Tuhan. Tuhan itu harus ada, bukan Tuhan hayalan, Tuhan imajinasi. Mungkin begitu Bro Bill. Lanjut Bro Bill. Oke. Jadi yang perlu diketahui dalam Yesaya 9 ayat 6, di situ YHWH mengatakan dia akan menjadi apa? Bapa yang kekal dan raja yang damai. Begitu Yesaya 9 ayat 7, di situ banyak nubuatan tentang bagaimana Allah akan menjadi juru selamat dan penebus. Dan dalam pemahaman bangsa Israel bahwa Mesias itu adalah anak manusia yang merujuk kepada Daniel 7 bahwa itu adalah anak Allah. Jadi itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, yang dikatakan menjadi Tuhan itu setelah Yesus mati, artinya dia menjadi raja atas segala raja, dia bisa mengalahkan maut. Itu yang harus dipahami. Dan dia terbukti bisa bangkit. Kata Tuhan dalam teologis kekristenan dengan Islam tentunya beda. Tuhan itu bagi kekristenan adalah sang penguasa, diambil dari kata Tuhan dalam ensiklopedia kekristenan yang pertama itu ditulis sebelum ada kamus. Jadi kata Tuhan itu dikeluarkan oleh kekristenan. Jadi berterima kasihlah kepada orang Kristen. Dengan adanya orang Kristen, Islam bisa memakai kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itu berakar dari kata Tuhan dalam bahasa Melayu, artinya Tuhan dikhususkan kepada Yesus Kristus. Yang kemudian tidak pernah ada mengatakan bahwa itu adalah foto Yesus. Tidak. Tapi itu adalah lukisan. Jadi umat muslim harus mengerti, jangan dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh itu foto Yesus, baru mana yang asli fotonya? Nggak ada orang Kristen bilang foto. Oke? Itu hanya gambaran yang dibuat oleh manusia yang menggambarkan tentang wajah yang penuh kasih, yaitu wajah Yesus Kristus. Yang kemudian untuk membuktikan Yesus itu ada fakta sejarah. Contoh 6 sejarawan Romawi itu terbukti. Nah yang kasihan, yang paling parah, tidak ada satu fakta di muka bumi ini yang menyatakan sejarah tentang keberadaan Muhammad. Bagaimana kalian begitu yakin Allah ada, sedangkan tidak ada satu fakta bukti bahwa Muhammad itu ada. Ingat ya, fakta. Kebenaran itu, kebenaran iman itu jangan hanya berdasarkan klaim. Kebenaran iman itu harus diverifikasi kebenarannya oleh informasi di luar keimanan. Contoh, kekristenan, Yesus itu ada, diverifikasi oleh 6 sejarawan Romawi di luar daripada ajaran kekristenan. Saya minta ada satu sepucuk fakta sejarah yang menceritakan bahwa Muhammad itu ada. Saya minta sekarang fakta sejarahnya di luar hadis, di luar ajaran keimanan Islam. Terima kasih. Waktu cukup. Iya, sebentar nih, handphone saya ngereset sebentar. Reset dulu aja. Yang satu lagi, ada yang bisa gantikan timer nggak, host? Gimana bang? Bisa gantikan timer nggak? Kenapa ya? Ini handphone saya Nggak bisa ngereset. saya. Sebentar. Sabar aja. Atau saya Itu pakai HP-nya waktu manual nggak apa-apa? Iya, ada apa-apa Mutu. Itu HP-nya mereknya Mutu memang ya. Oh iya. Namanya sama dengan jenengan. Oh iya dong. Biar sehati. Izin dulu, moderator mestinya moderator tuh ya, bukan kalkulator. Diarahkan kalau nggak menjawab pertanyaan, yang dikata aja percuma gitu loh. Nggak, moderator hanya untuk memfasilitasi adanya dialog, bukan untuk mengintervensi jawaban dari peserta dialog. Jadinya saya kembalikan kepada audiens maupun kepada narasumber. Apakah itu tidak menjawab atau menjawab, itu akan saya kembalikan kepada viewers gitu, Bang Andi. Oke. Nggak apa-apa. Bijak banget ya moderator ini, bijak banget. Biasa, kalau sarapannya baik, biasanya akan baik. Ya jadi teman, Bagaimana timer udah? teman-teman, Baik. pertanyaan saya masih sama ya. Ntar dulu, Bo. Diam dulu. Pertanyaan Giliran saya kami, masih sama oi. seperti yang di Oi, awal. giliran kami, oi. Giliran kami, diam. Diam. Baik, 5 menit. 5 Kalian menit. tidak menjawab tadi. Sabar rantai perak. Waktumu belum Iya, belum maksudnya ada. kalian sama sekali kamu tidak menjawab biar tadi host bisa pertanyaan di-mute saya. dulu. Host di-mute dulu. Ya, Eksistensi Allah Di-mute dulu SWT dan ya. kuasanya. Sabar dulu iya, ya. di-mute dulu ya. Karena pertanyaan kita juga udah dijawab sebenarnya. Iya. Silakan untuk menanggapi dari pihak muslim selama 5 menit waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara, silakan. Kepada Ustaz. Oke, saya open cam ini ya.
Dia minta apakah Nabi Muhammad pernah langsung ngobrol dengan Allah. Di Al-Quran itu kan ada beberapa kali ya. Ada wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu pernah langsung berbicara dengan firman-Nya, melalui perantara firman-Nya kepada Musa atau Moses. Nah, dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau Rasulullah bagaimana? Nabi Muhammad. Kalau cuma eksistensi melalui firman, bro, di Al-Quran yang pertama, surah Al-Isra ayat pertama itu sudah jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linriyahu min ayatina. Itu peristiwa Isra Mi'raj itu langsung bertemu, bro. Seperti itu. Dan kalau Anda nanti akan mana saksinya? Loh, itu sangat bisa. Yang kedua, di dunia bagaimana? Apakah Rasulullah pernah hadir bertemu dengan Allah melalui perantaraan firman-Nya? Nah, ini ya. Anda biar tahu, bro. Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif. Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa, bro? Ya, ini. Wa huwa fil istilah, hadis qudsi secara istilah adalah ma adhafahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah wa asnadahu ila rabbih, yang disandarkan langsung kepada Tuhan azza wa jalla, yang maha mulia dan maha agung, min ghairi Quran, yang hadis qudsi ini bukan ayat Al-Quran, jadi langsung kepada Allah. Kalau cuma berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, hadis qudsi ini sudah mewakili, bro. Gitu loh. Langsung mewakili ini. Jadi gampang kalau cuma menjawab pertanyaan Anda itu. Kemudian tadi pertanyaan Mas Hadi itu tidak dijawab. Pertanyaan saya juga nggak ada jawabannya. Apakah Yesus pernah dianggap Yehova sehingga penyembahannya sama? Kalau menyembah Yesus berarti menyembah Yehova, dan penuhanannya juga sama, dan konsepnya juga sama. Kan tidak dijawab itu. Gitu loh. Lanjut, Bang Andi. Betul. Begini ya teman-teman, dia meragukan Nabi Muhammad SAW pernah eksis. Ada yang namanya Kristen, namanya Michael Hart itu. Dia memberi nomor satu tokoh yang paling berpengaruh, yang pernah ada di dunia ini, Nabi Muhammad SAW. Orang Kristen itu. Yang ketiga yang paling terkenal adalah Tuhannya orang Kristen. Artinya lebih terkenal, lebih terhormat Nabi Muhammad SAW daripada Tuhan Anda. Fakta ini memang sakit kalau saya yang ngomong. Kedua adalah kalau nggak pernah eksis, kuburannya ada. Anda boleh melihat di sana kuburan ada. Berarti kalau nggak ada Nabi Muhammad, siapa yang dikubur? Pakai akal. Sekarang saya nabok Anda berdua ini. Pertanyaan kami Anda nggak jawab. Si Rantai Perak mengatakan Tuhannya pernah eksis di muka bumi. Kalau pernah eksis begitu, tunjukkan sekarang juga wajah asli Tuhanmu itu kalau pernah eksis begitu. Itu satu. Kedua adalah bahwa apakah Tuhan yang pernah eksis ini dituhankan juga Bunda Maria dengan Tuhan Anda itu, gitu loh. Ini aja pertanyaan saya. Tuhan yang pernah eksis ini yang mana wajah aslinya? Apakah Tuhan Anda ini sama dengan Tuhan Bunda Maria? Bahasa Indonesia ya, makanya lu belajar bahasa Indonesia, Bil. Jangan belepotan kayak gitu kalau ngomong. Dengerin baik-baik nih. Apakah Tuhan Anda itu sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Sekali lagi saya ulang ya. Apakah Tuhan orang Kristen sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Dan mana wajah aslinya kalau pernah eksis di muka bumi? Ya, ingat jenis kelamin laki-laki Tuhan Anda itu. Apakah yang tergantung di salib yang kelihatan itu? Apakah itu yang Anda maksud? Apakah yang ada dalam gereja yang berbeda-beda itu? Atau apakah yang diilustrasikan menjadi patung? Apakah itu Tuhan Anda? Sekarang tunjukkan wajah asli Tuhan Anda sekarang juga kalau pernah eksis di muka bumi. Dan apakah itu yang dituhankan juga Bunda Maria? Lanjut Pak Ustadz, masih ada waktu. Iya. Itu ya yang pertama ya, katanya pernah eksis, disaksikan banyak orang. Coba tunjukin kayak apa sih wajahnya gitu loh. Berbentuk seperti apa gitu, yang katanya pernah eksis itu. Yang kedua, ingat ya pertanyaan saya, pernah nggak murid-murid Yesus atau siapalah yang menganggap Yesus itu adalah Yehova itu sendiri, atau konsepnya sama sehingga dia dituhankan dan disembah? Itu pertanyaan kita. Lanjut.
Jangan sampai nggak ngerti bahasa Indonesia jawabannya ya. Baik, terima kasih. Waktu habis. Silakan untuk pihak Kristen untuk menanggapi selama 5 menit dan bertanya. Silakan. Siapa Bro Bil? Saya Bro Bil. Oke. Saya sebentar agak lama. Jadi kalau dikatakan bahwa bangsa Israel mengenal Bapa itu adalah Yod-Heh-Vaveh, makanya dalam Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, itu yang harus dipahami, bahwa Bapa itu adalah Allah, Allahnya adalah Yod-Heh-Vaveh, dan Yesus adalah Yod-Heh-Vaveh sendiri. Dan Allah yang dikenal oleh bangsa Israel dipanggil dengan Bapa. Itu yang harus kalian tahu. Jadi apa yang disembahkan, kita disembah dengan bangsa Israel itu sama. Tetapi kalau yang disembahkan oleh Allah negeri Mekah tentunya berbeda, karena Allah negeri Bani Israel itu dalam Yunus 90, surat Yunus 90 mengatakan Allah Bani Israel, sedangkan surat 27 ayat 51 mengatakan bahwa Allah negeri Mekah. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, Allah juga kalian itu laki-laki, Handi, jangan lupa. Makanya dia membuat statement, bagaimana saya bisa punya anak kalau tidak punya istri. Jangan lupa itu. Kemudian yang ketiga, Yesus itu dibuktikan dengan fakta sejarah, bukan foto. Tidak ada satu Kristen yang mengatakan foto, itu lukisan. Ya, itu harus kamu paham. Yang keempat tentang kuburan. Kamu pernah cek kuburannya itu, apakah itu berisi nabi kamu atau tidak? Dicek dulu lah, pelajar kamu. Yang ketiga, Michael Hart, bicara Michael Hart itu abad keberapa? Fakta sejarah yang ada di abad ke-7 yang membuktikan Muhammad itu ada, itu baru nama fakta sejarah. Michael Hart itu di abad keberapa? Baru anak kemarin dia mau dilawan fakta sejarah ke-7. Yang kedua, jika kamu percaya bahwa Michael Hart mengatakan nomor 1 adalah Muhammad, kau harus terima bahwa Al-Quran menurut Michael Hart ditulis oleh Muhammad. Kau terima atau tidak? Makanya kalau baca buku Michael Hart itu harus baca keseluruhan. Berarti kau harus terima bahwa Al-Quran dicatat oleh Muhammad menurut Michael Hart. Kamu harus baca dulu bukunya. Yang ketiga, kalau dikatakan hadis Allah bercerita kepada Muhammad lewat hadis, berarti otoritas tertinggi adalah hadis qudsi, bukan Al-Quran. Karena tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Kamu sebutkan ayat mana, ayat berapa. Kamu jangan putar-putar. Itu yang harus saya pahami. Yang ketiga, yang berikut pertanyaan saya belum dijawab. Kalau Tuhan mana yang kau tuduhkan bahwa Tuhan itu pernah beranak dan Tuhan pernah hamil? Ya, itu yang kamu harus jawab. Terima kasih. Lanjut rantai perak. Iya, jadi memang sejak dari awal itu sudah berulang-ulang kali memang kita lihat Muslim tidak mampu menjawab ya eksistensi Allah mereka dan kuasa Allah mereka. Malah muter-muter ke Alkitab. Di Alkitab itu sudah sangat jelas, semakin kalian balik ke Alkitab, semakin menjadi jelas bahwa Allah itu eksis dan kuasanya itu nyata. Sejak dari Taman Eden, itu Adam dan Hawa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Itu eksis, tidak melalui tabir. Abraham bertemu langsung, bahkan makan bersama-sama dengan Abraham. Yakub bergumul bersama Yakub, itu nyata sampai fajar menyingsing. Musa bahkan bercakap-cakap langsung dengan Musa. Penyataan kuasanya bahwa di kehadirannya itu sangat jelas. Pemeliharaan terhadap bangsa Israel, di mana saya sudah jelaskan tadi, di mana di malam hari itu tiang api, di siang hari itu tiang awan. Dan kehadiran sekinanya, kemuliaannya hadir di bait Allah, disaksikan oleh seluruh bangsa Israel. Nah, di mana hal-hal seperti ini terdapat di dalam Islam, di mana semua cuma tulisan, cuma pengakuan, oh Allah berfirman, tapi nak berfirman pun langsung melalui Jibril, nitip pesan SMS. Nah, ini yang memang sejak dari dulu akui saja memang Muslim itu menyembah Allah yang memang tidak pernah eksis. Itu cuman katanya. Kata siapa? Kata Jibril, kata Muhammad. Nggak pernah ada percakapan terjadi seperti yang terjadi dengan Tuhan Allah Israel. Bahkan lebih nyata lagi ketika firman datang mengambil rupa manusia, tetapi hal ini sama sekali tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Tujuan sang Mesias harus mengambil rupa manusia, datang menambahkan natur manusia. Karyanya itu tidak pernah dia. Dan bahkan makna kata Mesias sebab pengusap itu tertawakan oleh orang Yahudi dan Kristen. Mungkin Bro Billy mau bertanya mungkin lagi Bro Billy. Pertanyaan saya masih sama. Jadi
tidak ada tuduhan bahwa Tuhan kalian itu mempunyai anak Aleusa dan yang ketiga itu, ya tidak ada tuduhan seperti itu. Coba dibaca lagi ayat kamu, ya. Yang jelas bahwa dikatakan Isa adalah putra Maria, putra Allah, makanya dibuat statement bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan. Jadi seolah-olah ada Allah yang pernah hamil. Coba dicek lagi ini tuduhan ini atau prank. Ya silakan. Baik, terima kasih. Ini 2 kali putaran lagi ya, habis ini closing statement ya. Jadi untuk nanti pihak Islam menanggapi, pihak Kristen menanggapi, habis itu pihak Kristen closing statement, pihak Muslim closing statement. Loh, Silakan. tadi kita yang buka, masa closing statement Muslim? Enggak, nanti Waduh. closing statementnya nanti tinggal diatur aja. Tadi siapa yang duluan? Kristen Inilah kan? orang nggak ngerti masuk moderator. Ada tinggal nanti yang menilai Handi. Inilah. Makanya jangan Udah. kamu ini sudah terlalu tua, makanya Billy, pikun. diam. Jangan ad hominem, nggak boleh kamu nyerang pribadi di sini, ya. Malu sama InDriver. Ayo. Enggak apa-apa. Silakan. Daripada saya hanya demo makan nasi bungkus, lebih memalukan siapa? Toko-toko siapa? Mulai kan. Demo dengan nasi bungkus. Udah. Mulai. Modal 2 karet. Mulai. Demo. Mulai. Jangan begitu, Billy. Udah, yuk biar gimana juga nggak cerai ini. Ayo lanjut. 5 menit silakan. Pihak Muslim silakan. Stan aja dulu aja, silakan Stan. Oke, tadi kan begini ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus 1 nomor 17, itu dijadikan dalil oleh Bro Billy bahwa Yesus itu pernah dianggap Yehova. Padahal nabi-nabi terdahulu tidak pernah menyembah yang namanya Kurios dan Theos. Tidak pernah, bro. Lord itu tidak pernah disembah oleh para nabi terdahulu. Kalau kita lihat di dalam Textus Receptus, di sini jelas tertulis Yesus ini adalah sebagai Kurios. Sebagai Kurios. Kalau kita lihat di dalam Van Dijk ya, yang berbahasa Arab, itu sama seperti Sayyid panutan, bukan Allah Yehova yang pernah disembah oleh para nabi terdahulu gitu. Makanya Anda harus teliti. Kemudian tadi bro siapa ini, Rantai Latu-Latu mengatakan kita tidak menjawab. Apanya tidak menjawab gitu loh. Kan sudah saya jelaskan. Anda mengatakan di perjanjian lama Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham melalui firman. Loh, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu langsung ketemu Allahnya. Seperti itu. Kemudian di hadis qudsi juga katanya Bang Billy berarti hadis qudsi lebih tinggi daripada Al-Qur'an. Nah, itu kan klaim Anda. Kalau Al-Qur'an syaratnya itu harus mutawatir, sanadnya harus sahih dan ramai diketahui. Kalau hadis qudsi ini harus melakukan penelitian lagi. Makanya ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang hasan. Makanya hadis qudsi ini tidak dijaga oleh Allah karena hadis lebih tinggi Al-Qur'an. Itu klaim Anda. Anda kan tidak pernah belajar apa itu hadis gitu loh. Makanya Anda hanya bisa mengklaim tanpa dalil, dan dalil Anda juga menggunakan Efesus ini gabrul banget. Kemudian Mas Rantai Perak ketika mengatakan seumpama menyatakan dirinya melalui firman, lalu dijawab sama Mas Bililin, Yesus itu ya itu, Yehova itu sendiri. Nah, Anda sudah terjatuh kepada pemahaman oneness di sana yang mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Bidat itu kata Tritunggal, bro. Wah, kan nggak benar gitu loh. Karena kalau dikatakan Yesus itu Yehova itu sendiri, dia sudah mengkerdilkan dirinya menjadi manusia. Lalu yang ada suara dari langit itu siapa berarti? Ketika dia dibaptis, kan begitu nanti pertanyaannya. Yang disalib, yang mati 3 hari kan berarti Yehova itu sendiri dong. Karena Yesus Yehova itu sendiri kata Anda. Gitu. Lanjut Mas Handi. Terima kasih. Inilah yang membuat Oten resikonya kalau menuhankan laki-laki yang pernah disunat mempunyai titik. Inilah resikonya kayak beginian nih. Makanya dari dulu saya bilang berhentilah menuhankan laki-laki yang pernah disunat. Itu bukan Tuhan, dia utusan.
Kenapa Michael Hart sendiri itu memukul semua orang Kristen yang ada di muka bumi? Kenapa Tuhan Anda kok nomor 3? Kalah sama manusia biasa. Terpukul Anda ini gitu loh. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa sampai detik ini rantai perak ini memang sama Billy ini memang harusnya Anda dulu berdebat karena Anda berbeda denom. Berbeda cara menjelaskan siapa itu Yesus begitu. Artinya apa? Di sini Anda sebenarnya nggak akur-akur juga gitu. Anda ini dari tadi nggak menjawab pertanyaan kan begitu ya. Sebenarnya itu Tuhan Anda wajahnya yang mana gitu loh. Rantai perak lu harus bertanggung jawab karena Tuhanmu pernah eksis jadi laki-laki, pernah disunat gitu loh. Nah siapa yang menyunat Tuhan? Tuhanmu pernah eksis laki-laki loh, punya titik disunat. Nah sekarang ini tubuh asli Tuhanmu kemana? Kalau naik ke surga semuanya artinya Tuhanmu itu laki-laki gitu loh. Fisiknya Tuhanmu masih ada, kuburan kosong. Saya kasih pertanyaan sangat-sangat singkat. Apakah Tuhan Kristen itu sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Ingat baik-baik ya bahasa Indonesia ya, makanya belajar bahasa Indonesia. Jangan bla 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 melulu di sono. Kalau nggak punya duit, sini rekeningmu saya kasih duit. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhannya Kristen? Silakan Pak Ustadz, masih ada waktu bertanya. Ya, jadi gitu ya. Para nabi terdahulu tidak pernah menyembah yang namanya Kurios dan Theos. Lord itu tidak pernah disembah oleh para nabi terdahulu. Dan YHWH itu adalah merupakan proper name. Sedangkan di terjemahan Efesus 1:17 tidak menunjukkan seperti itu. Salah dalil Anda. Sekian. Baik, terima kasih. Silakan untuk tanggapan terakhir dari pihak Kristen sebelum kita semua closing statement. Silakan. Gili dulu. Oke, saya dulu ya. Jadi kita kalau melihat siapa Yesus ya, siapa Yesus itu kalau kita melihat sudah sangat jelas ya. Di Yohanes 1 itu sudah sangat jelas siapa Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Tuhan Yesus, tanpa Sang Firman yang telah mengambil rupa manusia ini dalam kodrat ilahinya ini, tanpa Sang Firman itu, yaitu Firman Allah itu sendiri, Firman Bapa itu sendiri, tidak ada yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah dijadikan ini. Dan firman itu apa? Adalah terang di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Saya sudah jelaskan tadi, terang semua agama adalah Allah campa Sang Pencipta itu sendiri. Di ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Israel ini bangsa kepunyaannya, pilihannya. Israel umat pilihan Allah, ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu yang sedang kita bicarakan, yang sudah datang itu, dia telah menjadi manusia. Dan di ayat 18 dikatakan, Bro tadi mengatakan kalau dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Di ayat 11 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Orang tidak bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah itu dia menyatakan Allah itu siapa di dalam diri anak tunggal Allah. Makanya dikatakan di Kolose 8 ayat 9, sebab di dalam dialah Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh, garis bawah ya, seluruh kepenuhan kealahan. Yesus Kristus itu prainkarnasinya ke dalam dunia tidak pernah diajarkan di dalam ajaran Islam siapa dia sebenarnya. Dia adalah firman Sang Pencipta. Dia ada di Kejadian 1 ayat 1 di kitab Musa itu. Berfirmanlah Allah. Nah di situ segala sesuatu dijadikan dalam penciptaan oleh firman-Nya. Firman ini yang telah datang menambahkan natur manusia ke dalam natur ilahinya, menambahkan kodrat insaninya. Saya sudah bilang dari awal, sejak awal tadi, tidak pernah hal ini diajarkan kepada teman-teman muslim. Karena apa? Ajaran Islam itu mencoba menghindarkan dari apa karya Kristus itu sebenarnya, yaitu dia yang akan memberi hidup yang kekal, memberikan keselamatan. Nah ini audiens harus tahu, ini sangat penting, bahwa keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta hanya melalui pengampunan yang terjadi di kayu salib. Tidak ada orang yang bisa membuat dirinya untuk layak di hadapan Allah. Dia harus menanggung hukuman. Nah, itu hukuman karena semua orang telah berbuat dosa. Hukuman itu adalah kematian kekal, artinya neraka. Dan hukuman itu telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yesus Kristus itu yang tidak pernah berbuat dosa dijadikan kutuk karena menanggung kutuk kita.
Jadi teman-teman semua harus tahu bahwa kalau kalian tidak menerima Tuhan Yesus, kalian cuma menerima ajaran lain, kalian pasti ke neraka. Karena tidak ada orang yang bisa melayakkan dirinya di hadapan Tuhan. Setiap orang harus menanggung kesalahannya dan hukumannya ialah kematian kekal. Mungkin begitu. Bro Bill, sambung Bro Bill. Lanjut. Lantai perak lanjut aja, boleh di mute itu. Ayo jangan. Oke, saya sambung. Nah, Jadi lanjut, begini, kurios dengan teos itu adalah gelar, jadi agak nggak nyambung ya. Jadi kamu harus paham. Aduh, saya juga heran ini kalian ini. Kok nyambung ke kuris, nggak pernah nyambung kuris. Kurios itu bahasa Yunani, brother. Oke? Di zaman Yesus mereka di bawah jajahan bangsa Roma dengan menggunakan bahasa Yunani. Yang kemudian kamu juga, Handi, nanya-nanya foto. Kamu gak bisa bedakan mana gambar, mana foto. Itu gambar, Handi, bukan foto. Lucu kamu ini. Kayak Tuhan yang berbilang, itu anak nanti peranaka. Emang ada Tuhan yang pernah hamil? Ada-ada aja. Kemudian kalau kamu merujuk kepada Michael Hart, ya berarti kamu harus yakin perkataan Michael Hart. Ya, Michael Hart itu bukan tokoh agama Kristen. Bukan setiap orang bule itu kamu bilang orang Kristen. Ya, kamu harus paham, cerdas sedikit lah, Andi. Kemudian kamu harus percaya perkataan daripada Michael Hart mengatakan Al-Quran tulisan tangan daripada Muhammad. Kau yakin tidak? Kalau kau tidak yakin, kalau kau yakin perkataan Michael Hart, kau yakin semua lah. Ya, kemudian hadis, kayaknya hadis lebih tinggi daripada Al-Quran. Al-Quran disampaikan oleh Jibril, sedangkan hadis disampaikan oleh Allah langsung, hadis qudsi. Nah, ini kan sangat rancu. Ya, kemudian kalau kalian mengatakan perbedaan, ingat ya, yang lagi viral sekarang, Abdul Somad mengatakan perbedaan tentang Syiah dengan kalian itu bagaimana. Belajarlah itu kalian ya, supaya kalian paham kalian berbedanya itu bagaimana. Oke? Oke, baik, waktu habis. Silakan untuk pihak muslim closing statement selama 5 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Billy malah kemana-mana sih, gimana sih kok malah lari ke Ustadz Abdul Somad, ke Syiah, tambah gabrul kalau begini. Nah, jadi begini, kenapa saya mengatakan para nabi terdahulu tidak pernah menyembah teos dan kurios? Lah, itu tidak pernah disematkan jabatan tersebut kepada Yehova gitu loh. Tidak pernah disematkan jabatan itu kepada Yehova. Dan Yehova tidak tertulis satu kali pun bahwa dia telah menjadi Yesus atau firmannya Yehova yang jadi Yesus, tidak ada. Makanya antara Kejadian 1 nomor 1 dengan Yohanes 1 nomor 1 itu berbeda. Di Yohanes 1 nomor 1 itu Dafar, di Kejadian 1 nomor 1 itu Amar. Dalam original teksnya gitu, beda bro, gitu loh. Makanya ketika Bro Rantai Perak mengatakan Islam ini menutup-nutupi kebahagiaan yang kekal yang diajarkan karya keselamatan hidup yang kekal oleh Yesus. Nah, justru Islamlah yang mengajari bagaimana cara kita hidup kekal dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup kekal itu? Kita buka di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia selamat datang di kebenaran. Kehidupan kekal menurut Yesus adalah menganggap Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan menganggap Yesus Kristus hanya satu-satunya utusan yang diutus pada waktu itu. Makanya kalau kita bandingkan di dalam Matius, contohnya Matius 7 nomor 21, bukanlah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, lalu mereka hendak masuk surga, bukan orang yang mengatakan Yesus Tuhan yang akan masuk surga, tidak, tapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa yang di sorga? Menganggap hanya dia Tuhan satu-satunya dan menganggap Yesus itu adalah utusannya. Begitu bro. Mas Handi lanjut. Inilah saya katakan di sini korban daripada Lembaga Alkitab Indonesia, karena LAI ini penipuan besar-besaran. Inilah korbannya dua orang ini gitu loh. Yohanes 1 pasal 1 original teksnya dia nggak paham. Tuhan di sana diterjemahkan menjadi Allah, kan gabrul itu. Inilah saya bilang jangan membanyakan pegang setir daripada Bible.
Saya nggak bisa bayangkan nanti ini orang kebanyakan pegang setir, istri di rumah membaca Amsal 7, 18, 19, mengajak orang birahi sampai pagi karena yang pegang setir ini lagi keluar kota. Mampet kan lo. Makanya jangan kebanyakan pegang setir, banyakin baca Bible, original teks dipelajari gitu loh. Ya itu ya dari LA. Kedua adalah bahwa Anda ini tidak